selamat pagi. Perkenalkan nama saya Desi Kartika Nasution dengan NIM 032022008. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi reproduksi pria dan wanita. Yang pertama, kita akan masuk ke anatominya. Organ reproduksi pria itu terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Jadi organ reproduksi bagian luar itu terdiri dari penis. Nah, penis ini terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut dengan gland, penis bagian tengah disebut dengan corpus penis, dan pangkalnya disebut radix penis. Selanjutnya ada skrotum. Nah, skrotum adalah kantung kulit berpigmen yang dilapisi jaringan ikat dan fibrosa serta otot polos. Selanjutnya ada organ reproduksi pria bagian dalam. Ada testis. Jadi testis ini berada di dalam skrotum bersama dengan epididymis atau kantung ekstra abdomen tepat di bawah penis. Jadi fungsi testis adalah sebagai tempat dihasilkannya sperma dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel jantan kelamin pada laki-laki, sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang cepat merangsang perubahan fisik. Testis tersusun dari saluran yang berkelok-kelok yang bernama tubulus seminiferus, di mana tenipol terjadinya pembentukan sperma. Selanjutnya ada epididymis, yaitu tempat terjadinya maturasi akhir sperma. Setelah sperma matang, akan bergerak menuju vas deferens. Selanjutnya ada vas deferens, yang berfungsi untuk mengangkut sperma menuju vesikula semimalis atau kantong sperma. Kemudian ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan dua ruangan di antara bonus, kantong, kemih, dan rektum. Masing-masing ruangan terbentuk piramid. Kemudian ada kelenjar fosfat. Nah, kelenjar fosfat merupakan organ dengan strukturnya merupakan kelenjar, sebagian lagi yaitu otot yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang encer dan berwarna putih. Kelenjar bulbouretralis atau glandula Cooper terletak di belakang lateral pars membranosa uretra dan menghasilkan cairan bening dan berlendir. Dia memiliki sifat yang basah untuk menetralkan pH uretra yang asam. Kemudian ada uretra. Uretra itu sebagai saluran kemih pada pria dan saluran ejakulasi atau mani. Cairan ini akan dikeluarkan duluan sebelum sperma dikeluarkan. Kita akan masuk anatomi fisiologi organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita ada bagian luar. Di bagian luar kita akan membahas mons pubis. Nah, mons pubis ini terletak di bagian atas, tepat di atas tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan lunak yang berbentuknya agak menonjol. Di bagian ini rambut kemaluan akan tumbuh yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Kemudian ada klitoris. Dia itu berbentuknya kecil, seukuran kacang. Dia terletak di bagian yang terdapat banyak jaringan saraf yang sangat peka terhadap rangsangan. Kemudian ada lubang uretra. Lubang ini berfungsi untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretra berada tepat di bawah klitoris pada wanita. Selanjutnya ada lubang vagina. Lubang vagina ini terletak di bawah lubang uretra. Fungsi lubang ini menuju rahim untuk melahirkan, keluarnya darah atau menstruasi, dan ovulasi. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora ini memiliki membran yang tipis dan tidak memiliki rambut dan lemak, tetapi memiliki kelenjar minyak. Kemudian ada labia mayora, memiliki bentuk yang lebih tebal pada labia ini. Dapat ditumbuhi rambut, mengandung jaringan lemak dan kelenjar keringat. Kemudian ada organ reproduksi bagian dalam, yaitu ada ovarium. Ovarium ini berbentuk bulat atau oval. Jadi ovarium ini memiliki otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang akan menjadi ovum. Berfungsi memproduksi sel, telur, dan menyekresikan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada fimbriae, yaitu rumbai-rumbai seperti
tangan posisinya corong ke dalam ovarium. Nah, untuk menerima sel telur kemudian diokulasikan oleh ovarium. Setelah itu sel telur akan dialirkan ke tuba Fallopi. Kemudian ada tuba Fallopi, yaitu berfungsi untuk mengalirkan sel telur menuju uterus. Nah, di dalam tuba Fallopi ini terdapat banyak silia yang bergerak searah yang berfungsi untuk menggerakkan sel telur. Kemudian ada uterus, yaitu ruang untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus uterus. Terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Kemudian ada fundus, yaitu bagian atas dari uterus di dinding uterus, terdiri dari 3 lapisan. Kemudian ada serviks, yaitu mulut uterus yang akan membuka jika terjadinya kontraksi. Selanjutnya ada vagina, yaitu merupakan saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Jadi inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir dan darah saat menstruasi keluar dan tempatnya ovulasi. Baik Bu, sekian penjelasan dari saya tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Terima kasih.